Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu ya. Di pertemuan kali ini kita belajarnya online lagi, tapi jangan sampai mengurangi semangat belajar kalian, oke? Di pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang cara menyelesaikan persoalan tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya Ibu pernah bahas tentang konsep dasar dari persamaan, kemudian cara menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian baru juga kemarin kita udah bahas tentang konsep dasar dari pertidaksamaan. Nah, di pertemuan kali ini kita bahas tentang perhitungannya. Jadi kita bakal cari tahu bagaimana sih cara menyelesaikan persoalan dari pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan tentang pertidaksamaan linear satu variabel itu caranya sama aja dan tidak jauh berbeda dengan cara menyelesaikan soal persamaan. Sistem adilnya masih berlaku, jadi misalnya kayak sebelah kanan ditambah 2, luas sebelah kiri pun harus tambah 2. Jadi sistem adilnya masih sama. Cuma ada beberapa sifat yang membedakan antara cara penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu mau ngejelasin dulu nih mengenai sifat-sifat dari ketidaksamaan supaya kalian paham dan bisa membedakan cara menyelesaikannya, oke? Disimak baik-baik ya. Nah, sifat-sifat dari pertidaksamaan yang pertama itu adalah jika A lebih dari B, maka A ditambah C pun akan lebih dari B ditambah C. Jadi misalnya gini, Ibu punya nilai A-nya berapa? Misalnya A sama dengan 5, B sama dengan 4, dan C-nya berapa? C-nya sama dengan 2 aja ya. Kita masukin ke ke yang atas ini ya. Kita cobain, kita buktiin bener enggak sih sifat yang pertama ini. Misalnya A-nya 5, kita tulis 5 lebih besar dari B enggak? Nih, A-nya 5, B-nya 4, 5 lebih dari 4 kan? Ini udah benar. Kemudian kita tambahin A-nya dengan C, berarti kita tambahin 5 dengan 2. Di sini kita tulis 5 ditambah 2. Oke. Lebih besar dari, di sini B ditambah C, B-nya berapa? 4. 4-nya kita tambahin dengan 2 lagi ya. Jadi ingat, konsep dari persamaan, pertidaksamaan itu harus adil, kedua ruasnya harus sama. Jika yang kanan ditambah 2, sebelah kiri pun harus tambah 2. Nah, di sini nih, lihat 5 tambah 2 berapa? 7 kan? 7. Kemudian 4 ditambah 2 berapa? 6. 7 lebih besar dari 6 enggak? Benar kan, lebih besar. Jadi terbukti nih buat sifat pertama, jika A lebih dari B maka A ditambah C lebih dari B ditambah C. Nah, ini berlaku buat tanda yang lain. Ini kan Ibu kasih contohnya tandanya yang lebih dari ya. Misalnya Ibu punya contohnya tandanya tandanya misalnya kurang dari 4 kurang dari 5 misalnya. Kemudian Ibu mau 4-nya ditambah 1, 5 pun ditambah 1 nih misalnya. Kemudian kita coba jumlahin, 4 ditambah 1 sama dengan 5, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, 5 lebih kecil dari 6, betul atau salah? Betul kan? Jadi ke bukti. Oke. Untuk sifat pertama ini berlaku untuk semua tanda. Ibu kasih di sini ya. Nah, untuk sifat kedua ini nggak jauh beda sama sifat pertama, cuma yang membedakan hanyalah tandanya aja. Kalau tadi yang pertama itu kita pakai penjumlahan, sekarang kita coba pakai yang pengurangannya. Jika A lebih dari B, maka A dikurangi C akan lebih dari B dikurangi C. Contohnya, kita pakai angka sebelumnya aja. Misalnya, A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 2 ya. Tapi kita pakai rumusnya yang pengurangan ini, sifat yang kedua. Jadi kita tulis dulu A lebih dari B, kemudian A-nya berapa di sini? 5, B-nya 4. Terbukti ya, 5 lebih besar dari 4. Oke, sekarang kita kurangi dengan C nih. C-nya berapa di sini? 2. 5 dikurangi 2. Kemudian lebih besar dari 4 dikurangi 2. Ingat, harus adil ya, kanan kirinya harus sama-sama aja. Sekarang kita jumlahin 5 dikurangi 2 berapa? 3. Kemudian 4 dikurangi 2, 2. Oke, di sini 3 lebih besar dari 2, benar atau salah? Benar ya, jadi kebukti nih buat sifat kedua. Dan ini pun berlaku buat semua tanda.
ininya dikurangi nih. Nah, tandanya tetap aja nggak akan berubah, mau itu lebih dari atau kurang dari, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, keempat tanda ini berlaku buat sifat kedua. Nah, ada nih sifat yang ketiga, dan ini benar-benar membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan. Kalau di persamaan itu mau dijumlah, mau dikali, bagi, apapun itu hasilnya ya sama aja, pakai sama dengan. Nah, kalau di pertidaksamaan, karena tandanya ada 4 nih, tandanya ada 4, otomatis ada di salah satu operasi. Yang ketiga itu di perkalian. Nah, di perkalian ini kalau misalnya pertidaksamaan dikalikan dengan bilangan negatif atau dibagi dengan bilangan negatif, itu hasilnya tandanya akan berubah, kebalikannya, jadi lawannya gitu ya. Misalnya ibu punya contohnya gini, perkalian pertidaksamaan dengan bilangan negatif. Misalnya ya, contohnya 3 lebih dari 2. Ini contohnya. Terus ibu pengen kali ini kedua ruas dengan negatif 2 misalnya. Kita kalikan kedua ruas dengan negatif 2. Otomatis yang sebelah kiri 3 ini kita kalikan dengan negatif 2, benar nggak? Kemudian yang sebelah kanan pun 2 kita kalikan dengan negatif 2. Oke, tandanya kita kasih titik-titik dulu nih biar kalian nggak bingung. Kita bakal cari tahu ini tandanya sebenarnya apa harusnya. Nah, sekarang kita operasiin dulu. 3 dikali 2 berapa? 3 dikali min 2 itu sama dengan min 6. Kalau 2 dikali min 2 hasilnya min 4. Oke, min 6 sama min 4 lebih besar mana? Kalian harus bisa ngebedain ini. Soalnya ini tandanya negatif ya, bukan positif. Di garis bilangan pun nih, misalnya ibu contohin garis bilangannya. Kita mulai dari 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan min 6. Misalnya gini. Nah, kalau di garis bilangan itu makin ke kanan angkanya makin besar, dan makin ke kiri angkanya semakin kecil. Sekarang lihat, min 4 ada di sebelah kanan nih, min 4. Nah, yang min 6 nya ada di sebelah kiri. Otomatis karena tadi ibu udah bilang kalau di garis bilangan makin kanan itu makin gede, makin kiri itu makin kecil. Karena yang min 4 ada di sebelah kanan, otomatis dia lebih besar dong. Nah, yang min 4 lebih kecil. Jadi kalau di sini kita pakai tandanya apa dong? Kita tandanya apa nih di sini? Kurang dari atau lebih kecil dari. Nah, terbukti nih. Tadinya awalnya lebih besar dari. Tapi karena kita kalikan dengan negatif 2 kedua ruasnya, maka tandanya berubah jadi kurang dari. Ingat, ini sifat dari pertidaksamaan, dan ini pun berlaku untuk operasi pembagian pada bilangan negatif. Misalnya, ibu punya contoh lagi. Pembagian ya. Pembagian negatif. Contohnya gini. Ibu punya angka 4 lebih besar dari 2. Terus ibu mau bagi dengan minus 2 lagi ya. Cuma kita pakai bagi. Kita sekarang buktiin. 4 dibagi negatif 2. Tandanya kita kosongin dulu supaya kalian bisa ngebuktiin sendiri nanti. Kemudian di sini 2 kita bagi dengan min 2. Kedua ruasnya sama, oke. Kita operasiin sekarang. 4 dibagi negatif 2 berapa? Negatif 2. Sekarang 2 dibagi negatif 2 negatif 1. Oke, kita lihat garis bilangan lagi yang ini. Negatif 2 dengan negatif 1, yang sebelah kanan yang mana? Yang negatif 1. Otomatis yang negatif 1 pasti lebih besar. Karena negatif 2 sebelah kiri, otomatis negatif 2 akan lebih kecil dari negatif 1. Maka tandanya apa? Kurang dari dong, karena lebih kecil ya. Negatif 2 lebih kecil dari negatif 1 sesuai dengan garis bilangan ini. Nah, di sini juga terbukti nih. Tadi soalnya 4 lebih dari 2, tapi ketika dibagi dengan negatif 2, hasilnya jadi min 2 kurang dari min 1. Tandanya aja yang berubah, tapi operasinya tetap sama.
Nah, sekarang ibu punya contoh soal yang kedua, yaitu negatif 2x dikurangi 5 lebih kecil dari 3. Cara pertama gimana? Cara pertama kita buat si min 2x nya ini sendiri dulu. Kita buat min 2x nya jomblo dulu. Kita harus ngilangin min 5. Gimana caranya? Otomatis karena di sini negatif, kita pakai lawannya yaitu positif. Oke, min 2x kita tulis lagi ya. Kemudian min 5 nya kita tulis lagi. Kemudian kita pakai lawannya yaitu plus 5. Biar 5-nya habis tujuannya. Kemudian kita tulis karena di sini ditambah 5, otomatis yang sebelah kanan pun harus ditambah 5. Ingat, harus adil. Ibu sering ngomong banget supaya kalian gak lupa. Kalau di persamaan dan ketidaksamaan itu kedua ruasnya harus diperlakukan dengan sama. Sekarang min 5 ditambah 5 udah kelihatan, hasilnya 0. Jadi sisa min 2x. Oke, min 2x nya udah sendiri. Sekarang yang sebelah kanannya 3 ditambah 5 berapa? 8. Tandanya masih tetap, gak ada yang berubah. Nah sekarang nih, si variabelnya masih punya koefisien. Sekarang kita pengen si x nya sendiri, gak ada 2. Kita ilangin 2, gimana caranya? Ingat, kalau soalnya perkalian, kita selesainya pakai pembagian. Nah, berarti di sini kita harus dibagi dengan berapa? Ya, kita bagi dengan negatif 2 dong, supaya hasilnya sisa x doang, bener nggak? Nah, ini udah dibagi negatif 2. Sebelah kanan pun harus dibagi dengan negatif 2. Sekarang kita coba operasiin. Negatif 2 dibagi negatif 2 hasilnya 1. Ingat, negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Kita ilangin negatif 2-nya, sisa x bu. Oke, kita tulis x-nya. Sekarang yang sebelah kanannya, lihat yang sebelah kanan, 8 dibagi min 2 berapa? Min 4. Ingat sifat-sifat ketidaksamaan tadi, kalau kita bagi ketidaksamaan dengan bilangan negatif, tandanya menjadi berubah. Karena ibu soal awalnya itu kurang dari, terus kemudian di sini yang dibagi negatif 2, otomatis di hasilnya berubah menjadi lebih dari. Nih lihat nih, soalnya kurang dari, kemudian kita bagi dengan 2, hasil akhirnya adalah lebih dari si tandanya. Tapi untuk pengoperasian sebelah kanan atau sebelah kirinya sama aja. Jadi ruas kanan ruas kiri nggak akan berubah, yang berubah hanya tandanya saja. Seperti Oke, karena tadi kalian udah tahu tentang sifat-sifat ketidaksamaan, kemudian udah tahu juga cara menyelesaikan persoalan tentang ketidaksamaan. Sekarang ibu minta kalian buka PowerPoint yang udah ibu kasih. Di situ banyak contoh-contoh soal yang udah ibu bikin. Kemudian jangan lupa nih kerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan cara yang ibu kasih tadi ya. Ingat, konsep operasinya sama aja kayak persamaan, yang membedakan hanya di bagian perkalian dan pembagian bilangan negatif saja. Itu pun hanya berubah tanda. Jadi untuk operasi yang lain sama aja. Jadi ibu minta kerjakan dengan teliti dan benar, oke? Oke, itu dia soal-soal yang udah ibu buat. Jangan lupa kumpulkan IGC-nya masing-masing sesuai dengan tenggat yang sudah ditentukan ya. Terus jangan lupa pelajari terus materinya. Jangan hanya cukup sampai di sini aja, karena materi ini nanti akan bermanfaat buat kalian di materi-materi selanjutnya, khususnya di mata pelajaran matematika. Mungkin cukup sekian aja penjelasan dari ibu. Semoga bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ibu banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.